Eh, Langsung kita bahas saja tentang tidak peduli. Apa kalian tahu apa itu tidak peduli? Nggak peduli, tidak dipedulikan. Sekarang yang dipedulikan itu hanya dari apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Yang mereka lihat, yang mereka dengar. Dan itu ya minimal ya. Tubuhnya harus lengkap, maaf kata ya, untuk dipedulikan gitu loh. Dan itu tergantung juga. Tapi kalau untuk yang rata-rata ya lebih kepada ketertarikan, lebih kepada suka ya, sikap, anggota tubuhnya lengkap, good looking, dewasa. dewasa dewasa ya. Kalau ada dewasa, buat apa anak-anak? Pada akhirnya juga butuh yang namanya sifat kekanak-kanakan. Buat apa punya anak? Kalau dewasa itu segalanya. Kan Tuhan Maha Adil. Gak bisa segala sesuatu itu dinilai dari kedewasaan. Karena kedewasaan itu artinya berbeda-beda bagi setiap orang. Yang berbeda sifatnya. Selain juga itu punya jabatan yang bagus, masa depan yang cerah, dan juga relasi, dan juga apa ya, segala hal yang menarik yang rata-rata orang pada cari ya. Dan itu lebih menuntun kepada dosa. Ya selama pengamatanku, tapi tidak tahu bagaimana pengamatanku ke depannya bagaimana. Yang jelas itulah yang ngasih pengamatanku. Soalnya rata-rata kalau untuk berbuat dosa ya itu dilakukan oleh orang-orang yang good looking dan juga ya lengkap yang anggota tubuhnya ya, dibandingkan orang yang cacat dan disabilitas, dan juga dibandingkan dengan orang tua, nenek-nenek, atau kakek-kakek, atau anak kecil yang terlantar. Dan juga pengemis dan juga orang yang tidak good looking itu nggak diperhatikan. Ayo kita pindah. Iya, karena juga mau azan sebentar lagi ya. Oh, ada azan. Dan sekarang gini, kita lihat orang-orang di sekitar kita yang pengen kayak pengen dipedulikan, tapi pengen dipedulikan tapi nggak bisa karena kita di posisi lagi ada, kita di posisi lagi diberi keberuntungan gitu loh, kita di posisi lagi menikmati, dan juga di posisi dimana kita diberi kelebihan. Iya. Dan juga pada saat kita melihat orang itu, sikap kita itu seolah-olah acuh.
nggak peduli sama sekali bagaimana kondisi mereka. Karena apa? Satu, nggak kenal, yang kedua karena orang asing, yaitu sama, dan juga satu lagi itu karena nggak ada, nggak seperti kita gitu, dan kita nggak cocok gitu, gimana gitu ya. Bagaimana kalau nasibnya diubah, dimana kita yang di posisi mereka, dimana kita ingin sekali diperhatikan, ingin sekali dipedulikan pada saat kita lagi terpuruk-puruknya, di saat kita lagi susah-susahnya hidup, dan bisa dibilang dalam keadaan sekarat, nggak ada yang menolong kita sama sekali. Dan orang yang merasa kayak nggak cocok dengan kita, namun mereka mampu dalam kehidupan mereka, dan juga cuma karena tidak cocok, cuma karena kita ada kekurangan, mereka jadi nggak, mereka jadi sama seperti kita, yang sikapnya acuh tak acuh. Namun berbeda, nggak semua orang sama. Ada yang menunjukkan sikap pedulinya, baik itu secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Dan tentu saja aku sangat bersyukur ya, kalau misalnya ada orang yang peduli kepada yang lain. Dan aku bisa mengatakan apakah aku membantu orang lain yang asing bagi aku, atau aku sama seperti yang lainnya, bersikap tidak acuh. Dan sekarang aku juga di posisi dimana aku ingin dipedulikan, namun sayang tidak mendapatkannya. Ada yang memberikan, tapi itu adalah keluarga. Setidaknya walaupun itu keluarga pun, walau cuma satu orang pun, kita harus bersyukur. Banyak yang di luar sana yang gak seberuntung diri kita, ingin dipedulikan, namun ketika kita berada di atas, kita nggak, malah bersikap acuh sama yang lain. Padahal sudah jelas kita lihat orang itu seperti membutuhkan pertolongan, dan kita dan kita terlihat, dan kita melihat, kita menduga, walau kita nggak tahu seperti apa isi hati mereka gitu. Cuma karena kita terlihat orang itu terlihat seperti membutuhkan pertolongan, kita diberi pilihan nih, kita mau bantu atau tidak. Dan itulah sebelumnya kata aku, bayangkan kalau misalnya orang itu adalah kita yang membutuhkan, pengen dipedulikan, tapi sayang orang-orang pada nggak mempedulikan kita gitu. Dan betul juga kita harus selektif ya, kita harus bukan cuma selektif terhadap pergaulan atau yang lain juga, tapi selektif juga, kita pengen bantu ini atau gimana, kita mikir ke depannya bagaimana, apakah dengan mikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan, untuk bikin stres ya, karena ada juga yang nggak bisa mikirkan ini. Ya, barusan azan, yang bagi muslim mau sholat silahkan, dipersilahkan, aku ntar lagi sholat, walau nggak di apa sih. Oke, lanjut aja ke topik. Ya seperti itu, dipedulikan atau nggak dipedulikan sama sekali, itu tergantung setiap insan, tergantung dari niat yang muncul dari hati mereka gitu. Apakah mereka mau menolongnya ataukah tidak. Ada yang selektif, ada yang malah nyosor aja, karena tiap orang beda. Ada yang baik, ada yang buruk, kita nggak bisa maksakan kehendak orang lain, nggak bisa. Kita cuma bisa menilai, dan sebagian orang ada yang menjudge, menghakimi orang lain seolah-olah apa yang dia lakukan itu adalah benar, dan memaksa orang lain harus berpikir sama seperti mereka. Ya, seperti itu ya, berbeda orang, tergantung. Yang sekarang ini, kalian mau bantu orang itu atau tidak, itu tergantung pada pilihan masing-masing. Yang memaksa itu ya, itu emang haknya. Yang merasa dipaksa atau apapun, bersabar aja, orang itu berniat membantu,
Tapi kalau misalnya malah jadi hal yang berupa masalah, coba selesaikan dengan cara yang baik-baik. Kalau yang bagi yang membantu, dan kalau mau membantu itu bantulah, bagi yang mau membantu ya, bantulah dengan seikhlasnya dan semampunya. Yang memaksa itu hak sendiri, aku tidak bisa mengatur. Dan begitu pula untuk diriku sendiri yang membantu orang lain, aku membantu semampu aku membantu. Insya Allah aku pengen bantu pada semua orang, cuma lihat orangnya teman, gimana ya membantu itu, dia kayak gini sikapnya atau apanya ya. Kalau emang nampak jelas dia pengen dibutuhkan, apa salahnya kita membantu? Insya Allah aku juga membantu orang lain yang membutuhkan. Kita sama-sama saling membantu di sini. Kita sama-sama memberikan kepedulian kita kepada orang lain. Minimal kalau pengen peduli itu kita nggak mesti orang yang dipedulikan itu, setidaknya mereka mengharapkan kita melihat mereka. Setidaknya itu kesenangan tersendiri baginya. Kalau nggak juga itu, kita juga bisa memberikan senyuman, salam, senyum, sapa orang itu dengan sopan-sopan, dengan tata krama yang baik. Walau ada yang berbeda suku, berbeda logat, ya secara kita aja, secara naluriah dan juga sopan lah gitu. Kalau tiap orang berbeda responnya, setidaknya kita udah memberi bantu secara psikis, secara mental. Karena orang itu pengen dipedulikan kan, gak mesti kita memberikan sesuatu. Kecuali orang itu pengen sesuatu, kita lihat dulu kemampuan kita. Apakah kita mampu memberikan sesuatu itu kepada mereka atau tidaknya. Itu saja. Gak ada unsur paksaan sama sekali. Mau bantu silakan, mau gak bantu pun silakan. Sesama manusia, kita pernah berada di atas, kita pernah berada di bawah. Jadi pas kita merasa di atas dan ada orang di bawah yang sekiranya memerlukan bantuan, bantulah semampunya. Yang mau kasih lebih silahkan. Yang mau di posting di Facebook atau di Instagram atau apa, bukan endorse ya, ingin menyebarkan kebaikan sebagai pelajaran kepada yang lain, silahkan. Ya itulah dia, peduli kepada yang lain, peduli kepada orang yang ingin dipedulikan. Kita sekarang gini, kita pengen dipedulikan, kita jangan berharap ya. Kalau misalnya kita di posisi ini, kita pengen dipedulikan, kita nggak mampu, entah kita disabilitas, entah kita kurang menarik, entah kita kurang dari sesuatu hal yang orang lain itu anggap kita ini kekurangan. Jangan berharap kepada orang lain, berharap sama Allah, berharap sama Tuhan. Pada hakikatnya kita ini sendiri-sendiri. Yang mendapatkan orang yang dikasihi, alhamdulillah. Yang tidak mendapatkan orang yang dipedulikan sama kita, orang yang peduli sama kita, alhamdulillah juga. Namanya juga ibaratnya jodoh ya kan, relasi sekarang ini, pertemanan. Itu udah diatur siapa yang cocok sama kita, siapa yang enggak sama kita. Tapi bukan berarti kita pasrah juga dalam keadaan, karena pertemanan itu kita bisa cari. Perbanyak bersyukur, tetap jalani juga. Jangan terlalu fokus kepada orang yang peduli sama kita. Kita berjuang selagi kita masih mampu, insya Allah Allah beri jalan. Selagi kita sekarang berada di atas, janganlah sungkan untuk memberikan kepedulian kita kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih yang sudah melihat channel saya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang mau. Silahkan. Assalamualaikum.